Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Desri Yuliani, NPM A1F020023 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas A. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul momentum. Nah, adapun tujuan pada praktikum kita kali ini, yang pertama itu memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan kehidupan. Yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan manfaat. Adapun alat dan bahan pada praktikum kita hari ini, yang pertama meteran atau bisa diganti dengan penggaris yang panjangnya 100 cm. 3 jenis bola, diantaranya bola pingpong, kelereng, bola casting, dan alat yang ketiga stopwatch. Langkah pertama itu siapkan penggaris yang panjangnya 100 cm atau bisa diganti dengan meteran yang panjangnya juga 100 cm. Kemudian pasang meteran pada dinding secara vertikal dengan tinggi 100 cm. Kemudian lepaskan bola pingpong pada ketinggian mula-mula 100 cm. Nah, dengan sambil memulai tombol stopwatch. Nah, kemudian amati pantulan pertama pada bola pingpong pada saat menunggu lantai sembari bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Kita mulai pada percobaan pertama. Didapatkan itu ketinggiannya 62 cm dengan waktu 0,86 sekuat. Kita mulai 1, 2, 3. Ketinggiannya itu masih sama 62 cm dengan waktu 0,87. Yang ketiga, pada tabel pengamatan 6.1 juga masih menggunakan bola pingpong dengan ketinggian 100 cm. Kita mulai 1, 2, 3. Didapatkan itu ketinggian 62 cm dengan waktu 0,81 skor. Nah, untuk tabel pengamatan 6.2 itu masih menggunakan bola pingpong tapi dengan ketinggian 50 cm. Ketinggian 50 cm. Kita mulai dengan bola pingpong. 1, 2, 3. Ketinggiannya itu 30 cm dengan waktu 0,55 sekon. Yang kedua, didapatkan itu ketinggian. Nah, untuk tabel pengamatan 6.3 kita menggunakan bola bekal atau bisa diganti dengan bola kasti itu pada ketinggian 100 cm. Kita mulai. 4 cm dengan waktu 0,93 skor. Itu ketinggiannya 62 cm dengan waktu 0,74 skor. Yang ketiga,
masih sama, itu ketinggiannya 62 cm dengan waktu 0,80 sekon. Untuk tabel pengamatan 6.4 dengan bola masih menggunakan bola bekel atau bola kasti dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Kita mulai. 1, 2, ketinggiannya itu 30 cm dengan waktu 0,54 sekon. Yang ketiga, 1, 2, ketinggiannya 32 cm dengan waktunya 0,53 sekon. Untuk tabel pengamatan 6.5 itu kita menggunakan lereng dengan ketinggian 100 cm. Mulai. Ketinggiannya itu 54 cm dengan waktu 0,80 sekon. Yang kedua, kita mulai. Ketinggiannya itu 58 cm dengan waktu 0,81 sekon. Baiklah, yang terakhir, yang ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Ketinggiannya 57 cm dengan waktu 0,80 sekon. Baiklah, untuk tabel pengamatan 6.6 itu kita menggunakan ketinggian mula-mula 50 cm. Bola yang kita gunakan itu adalah kelereng. Kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan itu ketinggian 30 cm dengan waktu 0,76 sekon. Selanjutnya yang kedua. 1, 2, 3. Didapatkan ketinggian 29 cm dengan waktu 0,65 sekon. Selanjutnya untuk yang ketiga. Kita mulai. Untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Didapatkan itu ketinggian pada 29 cm dengan waktu 0,67 sekon. Untuk waktu pada tabel pengamatan 6.1 itu yang pertama 0,86, 0,87, 0,81. Nah, waktu di sini itu adalah waktu ketika pantulan pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai. Nah, selanjutnya itu koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu bisa kita cari menggunakan rumus E sama dengan akar H aksen dibagi H, di mana E ini adalah koefisien restitusi dan H aksen ini adalah ketinggian pantul dan H adalah ketinggian mula-mula atau ketinggian awal. Nah, dapat dihasilkan untuk percobaan pertama pada tabel pengamatan 6.1 itu H aksen atau ketinggian pantulnya 62. Nah, H-nya itu atau ketinggian awalnya itu 100 cm. Jadi 62 akar dari 62 dibagi dengan 100. Nah, didapat pada koefisien restitusi tabel 6.1 itu yang pertama E sama dengan akar H aksen
per H sama dengan dimana ketinggian pantulnya tadi 62, jadi akar 62 dibagi 100 sama dengan akar 0,62. Nah, akar 0,62 ini sama dengan 0,78. Jadi dihasilkan pada percobaan pertama tabel pengamatan 6.1 itu 0,78. Nah, karena hasilnya sama, hasil pantulan ketinggian pantulannya sama pada tabel pengamatan 6.1, jadi hasil koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.1 itu hasilnya sama, yaitu 0,78 semua. Nah, pada ralat ketinggian pantul tabel 6.1 itu kan data tinggian pantulnya yang kita dapatkan itu sama 62 cm. Nah, jadi untuk mendapatkan X barnya sama dengan sigma xn dibagi n, dimana kita jumlahkan dulu ketinggian pantul atau data X nya dibagi dengan jumlah pengamatan kita. Jadi 186 dibagi 3 sama dengan 62. Nah, untuk X dikurang X barnya itu 62 dikurang dengan 62 tadi, didapat hasil 0. Karena sama, jadi hasilnya sama-sama 0. Nah, untuk X dikurang X bar kuadrat, tinggal kita mengkuadratkan hasil dari X dikurang X bar tadi. Nah, hasil dari X dikurang X bar tadi kan 0, jadi hasil untuk X dikurang X bar kuadrat itu juga 0. Nah, untuk ralat mutlaknya kita dapat dengan menggunakan rumus delta X sama dengan akar sigma X dikurang X kuadrat dibagi N dalam kurung N dikurang 1 sama dengan, telah kita ketahui bahwa sigma X dikurang X bar kuadrat tadi itu hasilnya 0, jadi 0 akar 0 per 3 dikali 3 dikurang 1, dimana 3 dikali 3 dikurang 1 itu adalah 6, jadi 0 per 6 itu sama dengan akar 0, jadi tetap 0 hasilnya. Untuk ralat nisbi itu tinggal kita membagikan hasil delta X tadi dengan hasil X bar tadi, jadi 0 dibagi 62 hasilnya 0. Untuk ketelitiannya itu 100% dikurang dengan 0, jadi didapatkan 100% ketelitian dari tabel 6.1. Jadi dapat kita masukkan pada tabel pengamatan 6.1, ralat mutlaknya 0, ralat nisbinya 0, untuk ketelitiannya 100% pada ketinggian pantul. Nah, untuk koefisien restitusinya itu juga ada ralatnya. Nah, untuk tabel pengamatan 6.2 dengan menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula atau awalnya 50 cm, didapat ketinggian pantul pada bola pingpong yang pertama itu adalah 30 cm, yang kedua itu 34 cm, dan yang ketiga juga 34 cm. Nah, untuk waktu yang didapatkan pada pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai itu didapatkan yang pertama 0,55 sekon, yang kedua 0,55 sekon, yang ketiga 0,54 sekon. Nah, untuk koefisien restitusinya itu sama dengan
tabel pengamatan 6.1 tadi menggunakan rumus E sama dengan akar H aksen dibagi H. Jadi didapat yang pertama 0,77, yang kedua 0,82, yang ketiga 0,82. Nah, untuk ralat pada ketinggian pantul, waktu, dan koefisien restitusinya itu juga sama seperti mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian pada tabel pengamatan 6.1 tadi. Jadi didapat 1,33 untuk ralat mutlak ketinggian pantul dan ralat nisbi ketinggian pantul 0,04, dan untuk tingkat ketelitiannya yaitu 99,96%. Dan untuk ralat mutlak waktu itu didapat 0,0054, untuk ralat nisbinya 0,01, dan untuk tingkat ketelitiannya 99,99%. Untuk koefisien restitusi itu ralat mutlaknya didapat 0,01, ralat nisbinya 0,0125, dan tingkat ketelitiannya 99,9875%. Nah, pada tabel pengamatan 6.3 dengan menggunakan bola bekel atau bisa diganti dengan bola kasti, pada ketinggian mula-mulanya 100 cm itu didapatkan ketinggian pantul pertama bola bekel atau bola kasti. Yang pertama itu 64 cm, yang kedua 62 cm, yang ketiga 62 cm juga. Dan untuk waktunya, waktu pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumpuk lantai itu yang pertama 0,93, yang kedua 0,74, yang ketiga 0,82. Nah, untuk koefisiennya itu koefisien restitusinya bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu E sama dengan akar H aksen dibagi H. Didapat hasilnya yang pertama 0,8, yang kedua 0,78, yang ketiga 0,78. Nah, didapat juga ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian pada ketinggian pantul, waktu, dan koefisien restitusi. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian pada ketinggian pantul itu ralat mutlaknya 0,66, untuk ralat nisbinya 0,01, dan untuk tingkat ketelitiannya yaitu 99,99%. Nah, untuk waktunya ralat mutlaknya itu adalah 0,05, yang kedua 0,06, yang ketiga tingkat ketelitiannya pada waktunya yaitu 99,94%. Untuk koefisien restitusi, ralat mutlaknya yang pertama 0,007, ralat nisbinya 0,008, dan tingkat ketelitiannya 99,992%. Untuk tabel pengamatan 6.4 dengan menggunakan bola yang sama, yaitu bola bekel atau bola kasti, pada ketinggiannya yaitu berbeda dengan tabel pengamatan 6.3 tadi, yaitu 50 cm. Jadi didapat ketinggian pantul yang pertama 30 cm, yang kedua 32 cm, yang ketiga juga 32 cm. Nah, waktu yang didapat pada saat pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumpuk lantai, yang pertama 0,54 sekon, yang kedua 0,59 sekon, dan yang ketiga 0,53 sekon. Untuk koefisien restitusinya masih menggunakan rumus yang sama. Jadi didapat hasil yang pertama 0,77, yang kedua 0,8, yang ketiga 0,8 juga. Nah, didapat ralat mutlak, ralat nisbi, dan tingkat ketelitian pada ketinggian pantul itu yang pertama 0,66, yang kedua ralat nisbinya yaitu 0,018,
dan tingkat ketelitiannya yaitu 99,98%. Untuk ralat mutlak waktu, yang pertama 0,01, ralat nisbi waktu 0,01, tingkat ketelitian waktu 99,99%. Untuk koefisien restitusi, ralat mutlaknya yaitu 0,01, ralat nisbinya 0,01, dan tingkat ketelitian koefisien restitusi yaitu 99,99%. Pada tabel pengamatan 6.5 kita menggunakan kelereng dengan ketinggian awal atau mula-mulanya 100 cm. Nah, didapat ketinggian pantul pertama yaitu 54 cm, yang kedua 58 cm, yang ketiga 57 cm. Didapat juga waktu pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai. Yang pertama 0,80 sekon, yang kedua 0,81 sekon, yang ketiga 0,80 sekon. Didapat juga koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.5 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu E sama dengan akar H aksen dibagi H, yaitu hasilnya 0,73, 0,76, 0,75. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi, dan tingkat ketelitian pada ketinggian pantul dengan menggunakan bola kelereng, yang pertama ralat mutlaknya 1,20, ralat nisbinya 0,02, dan ketelitiannya 99,98%. Dan untuk ralat mutlak waktu itu didapat 0,003. Untuk ralat nisbi waktu 0,00375. Dan untuk tingkat ketelitian waktu yaitu 99,99625%. Nah, untuk ralat koefisien restitusi, ralat mutlaknya yaitu 0,01, ralat nisbinya 0,01, tingkat ketelitiannya yaitu 99,99%. Untuk tabel pengamatan 6.6 itu masih menggunakan kelereng sama seperti tabel pengamatan 6.5 tadi, tapi ketinggian awal atau ketinggian mula-mulanya itu 50 cm. Nah, didapat ketinggian pantul pertama itu 30 cm, pantul kedua 29 cm, pantul ketiga 29 cm. Nah, untuk waktu pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai itu yang pertama 0,76, 0,65, 0,67. Dan untuk koefisien restitusi menggunakan rumus E sama dengan akar H aksen dibagi H tadi, itu didapatkan dengan membagikan ketinggian pantul ini dibagi dengan ketinggian awal atau mula-mula ini. Jadi didapat hasil yang pertama 0,77, yang kedua koefisien restitusinya 0,76, yang ketiga 0,76. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi, dan tingkat ketelitian pada ketinggian pantul itu didapat dengan menggunakan rumus yang sama pada tabel-tabel sebelumnya. Itu ralat mutlaknya didapat 0,37, ralat nisbinya 0,01, tingkat ketelitiannya 99,99%. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi, dan tingkat ketelitian untuk waktunya itu ralat mutlaknya diperoleh untuk waktu 0,03, untuk ralat nisbi 0,04, untuk tingkat ketelitiannya 99,96%.
Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi dan tingkat ketelitian pada koefisien restitusi itu didapat yang pertama 0,003 untuk ralat mutlak, ralat nisbinya yaitu 0,003, tingkat ketelitiannya yaitu 99,997%.